Pemirsa fullback Arema FC Diego Michel melontarkan kritik kepada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, Timnas Indonesia tak akan lolos ke Piala Dunia hingga 40 tahun ke depan jika pembinaan pemain muda dan infrastruktur masih jalan di tempat. 10 tahun Diego Michel berkiprah di Indonesia, pemain naturalisasi kelahiran Belanda memahami kondisi persepak bolaan tanah air. Diego melihat pembinaan pemain muda di Indonesia tidak berjalan maksimal. Begitu juga infrastruktur seperti markas latihan tim juga tidak memadai. Hal itu berujung kepada tak kunjung berkembangnya prestasi timnas Indonesia. Jangankan bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia untuk beradu kekuatan dengan negara Asia Tenggara saja, timnas Indonesia kesulitan. Salah satu contohnya terbukti di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu dari 5 kontestan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, 4 diantaranya dari Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia hanya imbang sekali dan tumbang 5 kali dari 6 pertandingan kontra tim-tim Asia Tenggara. Satu-satunya hasil imbang didapat saat Timnas Indonesia menahan Thailand 2-2. Ya, pemain naturalisasi kelahiran Belanda Diego Michels memprediksi timnas Indonesia tidak akan bisa lolos ke Piala Dunia dalam 40 tahun ke depan jika pembinaan pemain muda dan infrastruktur masih jalan di tempat. Diego Michels memberi saran kepada PSSI jika pembinaan pemain muda dan infrastruktur dikebut dari sekarang. Timnas Indonesia bisa saja lolos ke Piala Dunia dalam 20 tahun ke depan. Karena itu PSSI mesti bebenah, jangan sampai karena tak ada inovasi, prestasi sepak bola Indonesia jalan di tempat. Ya, dugaan pengaturan skor di Liga Indonesia beredar dalam beberapa tahun terakhir, namun hingga kini pelaku utamanya tak kunjung tertangkap. Karena hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Lydia Hanifa, meminta PSSI untuk serius dan bertanggung jawab memberantas masalah tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Lydia Hanifa, meminta Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI untuk serius dan bertanggung jawab memberantas masalah dugaan pengaturan skor. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi PSSI sebagai organisasi yang berwenang memiliki fungsi mengecek jika adanya dugaan tindakan buruk tersebut. Terlebih PSSI juga memiliki Satgas Anti Mafia Bola yang berfungsi mengawasi dan menindak kasus pengaturan skor. Lydia juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sebagai pemerintah benar-benar serius membenahi berbagai persoalan dan isu yang berpotensi mencoreng nama baik dunia sepak bola tanah air. Lydia pun mendukung upaya membawa ke proses hukum jika dalam penyelidikannya benar ditemukan dugaan-dugaan pengaturan skor tersebut. Sebelumnya Komite Disiplin Komdis PSSI menjatuhkan hukuman kepada mantan 5 pemain peserang-serang yang terlibat kasus dugaan pengaturan skor. Ya, anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Lydia Hanifa, menyoroti dugaan isu suap hingga pengaturan skor persepak bolaan Indonesia belakangan ini. Ia meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI serius melakukan penyelidikan mengenai kasus dugaan suap pengaturan skor. Anggota Komisi 10 DPR RI Lydia Hanifa meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sebagai pemerintah benar-benar serius membenahi berbagai persoalan dan isu yang berpotensi mencoreng nama baik dunia sepak bola tanah air. Lydia pun mendukung upaya membawa ke proses hukum jika dalam penyelidikannya benar-benar ditemukan dugaan tersebut. Lydia tak ingin ajang olahraga ini justru dijadikan sebagai sarana perjudian. Menurut Lydia, hal ini bisa terantisipasi jika semua pihak yang berada di dalam lingkup dunia sepak bola Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk menjunjung sportivitas. Ya, terkait pengelolaan sepak bola tanah air, kita juga akan membahasnya bersama Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola yang sudah tersambung melalui Zoom. Selamat sore, Bung Tommy. Selamat sore, Mbak April. Baik, Bung Tommy, ini membahas mengenai bagaimana sepak terjang sepak bola di Indonesia. Apa pendapat Anda selama ini, Bung Tommy? Sepak terjang apa nih? Pengelolaan? Pengelolaan, juga prestasi. Sampai saat ini buruk lah ya. Karena kalau kita bicara indikator sepak bola nasional, dalam hal ini kan kita harus lihat dari kinerja PSSI sebagai federasi.
kinerjanya dilihat dari indikator apa aja? 1, kompetisinya, 2, tim nasionalnya, 3, organisasinya, 4, penegakan disiplin atau penegakan hukumnya gitu kan. Nah tadi kan yang dibahas tadi di segmen berita yang ditampilkan itu kan menunjukkan bahwa ada masalah, salah satunya di kompetisi terkait match fixing maupun juga kaitannya dengan tadi penegakan hukum sepak bolanya. Baik, jadi penegakan hukum sepak bolanya yang masih tidak terlaksana dengan baik begitu, Bung Tommy? Ya, karena kalau bicara soal pengaturan skor atau match fixing itu kan kaitannya football integrity, integritas sepak bola. Jadi kalau kita tahu bahwa sepak bola itu sudah diatur-atur, ya gimana publik bisa percaya dengan sebuah pertandingan itu? Maka kan yang terjadi adalah kalau kepercayaan pelaku sepak bola rendah pada integritas sepak bola, maka yang terjadi kan akan sangat mudah frustasi di lapangan. Kalau mudah frustasi di lapangan, maka keputusan wasit yang ngaco itu bisa direspon, direaksi dengan cara yang emosional. Kan itu yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, bahwa ada wasit yang dipukul, dikejar-kejar kayak maling gitu kan di sepak bola kita. Nah inilah yang miris dan memprihatinkan. Karena sudah ada rasa ketidakadilan dari awal begitu ya Bung Tommy, dari para pemain. Kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ya, juga. Trustnya kan nggak ada, rendah gitu loh. Karena itu tadi bahwa ada hal yang nggak benar, tapi juga penegakan hukum atau penegakan disiplin sepak bolanya nggak jalan. Berarti untuk bicara soal pembenahan, apa saja poin-poin yang harus diperhatikan? Kalau bicara pembenahan ya banyak, Mbak April. PR-nya masih banyak. PR-nya benar, masih banyak. Kompetisi aja kan kita sedih gitu loh. Isu-isunya kan isu wasit, isu offside, isu kostum seragam yang salah, nama dan nomor punggung gitu loh. Jadi isunya harus banyak gitu loh. Mulai dari kompetisi, mulai dari penegakan disiplin. Integritas sepak bola menjadi penting. Tadi soal pengaturan skor tentang match fixing ini penting. Karena match fixing kan banyak, modusnya banyak. Salah satunya misalnya referee fixing. Jadi pengaturan atau ngatur wasit itu kan termasuk dalam modus-modus yang dilakukan supaya pengaturan skor itu bisa jalan. Atau pelaku-pelaku sepak bola seperti kemarin di Liga 3 kan di Jawa Timur ada dugaan pengaturan skor yang dilakukan oleh para pemain. Itu kan pelaku-pelaku di lapangan, tapi yang memberi order siapa, nah itu yang harus juga Bung Tommy, yang kita tahu PSS ini kan bukan organisasi olahraga yang baru terbentuk, sudah cukup lama begitu ada di Indonesia. Namun apa faktor-faktor yang membuat hal-hal yang Anda sebutkan tadi, kompetisi yang baik, penegakan disiplin yang benar, itu tidak dijalankan? Ya kalau soal yang aspek teknisnya kompetensi lah. Kalau misalnya pelaksanaan kompetisi nggak jalan karena hal-hal yang sifatnya teknis, ya itu kan kompetensi. Kapabilitas. Tapi kalau hal-hal lain sebetulnya kompetensi tahu, regulasi tahu, tapi tetap salah, berarti kan ada kepentingan-kepentingan lain. Misalnya ada wasit yang ngaco gitu, ngawur memimpin pertandingan, tapi juga kan penegakan hukum terhadap wasitnya itu tidak muncul, kan ini menghilangkan trust gitu. Sementara pemain langsung dihukum. Kan ini yang fairness-nya ini nggak ada. Padahal ini kan sepak bola, olahraga, fairness-nya harus muncul. Rasa keadilan lah kalau bahasa publik sih, bahasa umumnya kan itu. Baik, kalau bicara soal kompetensi, kapabilitas tadi yang Bung Tommy sampaikan begitu. Apakah seluruh insan dari bagian sepak bola Indonesia ini tidak mempunyai kapabilitas yang bagus? Oh punya pasti, tapi contohnya kalau kompetensi kapabilitas itu contoh misalnya nomor punggung masih salah yang dikenakan di Liga 1. Liga 1 itu kan liga profesional top tier. Level 1, level paling tinggi. Tapi kalau pemain pakai kostum yang lain, pakai nama orang, itu kan soal administrasi pertandingan. Kalau soal kiper pakai rompi, itu kan soal administrasi pertandingan gitu loh. Itu semuanya diatur semua dalam hal-hal teknis tentang manual pertandingan. Nah kalau yang kayak gitu aja masih salah, berarti kan soal teknis gitu loh. Baik. Tapi kalau wasit ngaco, dibiarkan dan sebagainya, pertandingan yang menimbulkan kecurigaan, berarti kan ada apa. Nah, ini kan bukan hal yang sekedar teknis gitu loh. Jadi Anda mempunyai keheranan di sini ya, kenapa penyelenggara setingkat Liga 1 saja belum memiliki persiapan dengan matang dan juga bagaimana mengelola liga dengan baik begitu?
Iya, contoh yang terkait kostum yang salah aja kan ada perbedaan sanksi atau penegakan disiplinnya. Yang di Liga 3 apa hukumannya, yang di Liga 1 apa. Ini kan nggak benar. Kan harusnya tegak lurus gitu. Regulasi itu tegak lurus, tidak ada perbedaan terhadap satu kasus yang sama gitu loh. Nah ini kan menunjukkan kesimpang siuran dan publik akhirnya mentertawakan. Baik, berarti kalau untuk menuju bagaimana sepak bola kita bisa lebih maju lagi harus melihat seperti apa pengelolaan liganya ini terselenggara dengan baik ya. Bung Tommy, apakah juga menyoroti seperti apa mengelola liga selama ini? Anda menyoroti hal-hal yang terkait di dalamnya? Iya, liga itu kan salah satu aspek. Salah satu aspek dari pengelolaan sepak bola sebuah negara. Kompetisi itu kan adalah jantungnya lah. Jantung sepak bola itu adalah kompetisi. Ya. Ujungnya adalah tim nasional. Jadi dari kompetisi kita harapkan ada tim nasional gitu loh. Nah tapi kan kita lihat bahwa ada banyak carut marut dalam pengelolaan kompetisi. Tapi carut marutnya yang sekarang bukan cuma soal kompetisinya aja. Banyak hal gitu loh. Baik. Match fixing salah satunya juga ada. Iya, Bung Tommy, tadi ada 3 hal yang digarisbawahi dari ungkapan atau pembicaraan dengan Bung Tommy, yaitu harus ada pemenahan dari kompetisi yang ada di sepak bola Indonesia, penegakan disiplin serta kapabilitas dari berbagai insan mulai dari organisasi penyelenggara liga dan juga pemain serta juga wasit ya. Bung Tommy, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.